Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang kalau menurut teman-teman mungkin banyak yang belum tahu juga, yaitu insider threat atau ancaman dari dalam. Mungkin hampir sekitar 50% perusahaan di dunia itu pasti ada insider threat-nya di dalamnya. Nah, mungkin juga bagi teman-teman ada yang nggak tahu juga apa itu insider threat, jadi akan kita bahas pada malam hari ini. Dan di malam hari ini kita seperti biasa ngobrol dengan dua orang ganteng ini, ada Bang Tom dan juga ada Rel. Halo guys. Halo. Ketemu lagi. Kemarin gue yang bajak sesinya Lord Yox. Sekarang gue balik lagi. Gue kembaliin ya. Mungkin pertama kali kita bahas apa sih sebenarnya arti dari insider threat dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau. Tadi udah lu bahas. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam. Itu kan ancamannya bisa kayak apa ya? Lebih spesifik lagi atau mungkin sebenarnya secara general gitu. Ancaman dari dalam kan berarti orang dalamnya yang jahat gitu. Iya. Orang dalamnya yang nggak melulu punya ilmu hacking kan orang dalamnya. Contohnya tuh kemarin gue ada sih banyak kasus, cuman gue nggak bisa bilang ininya. Spill aja dikit nggak apa-apa sih. 2000 berapa ya? Gila tua banget gue kalau udah 2000 sekitar di bawah 2010 lah. Lu ke bawah udah kerja berarti sekarang. Baikin aja lah. Iya, waktu itu gue tiba-tiba ada kerjaan di luar forensik nih. Ini pertama kali kerjaan forensik gue, padahal gue kan pentester waktu itu. Cuman di challenge nih sama bos gue waktu itu kan. Bosnya, halo om, tahu kok bosnya siapa. Semoga beliau kalau nonton. Semoga beliau nonton. Kita selalu nonton sih dia kalau diundang di mana, iya kan. Nah, waktu itu forensik di challenge, terus jadi gini, ini perusahaan, perusahaan apa ya gue lupa. Cuman intinya dia tuh ada orang yang resign, tapi masih bisa login. Wah. Jadi berarti di sini hitungannya mantan karyawan ya? Oh ya, mantan karyawan. Jadi dia tuh diduganya masih bisa login. Terus dia tuh masih bisa ngirim email pakai domain yang perusahaannya. Yang perusahaannya. Ya, nah yang orang ini somehow itu bisa ngirim dari luar ke email domainnya dia. Terus kayak ngelik dokumen internalnya. Dan seolah-olah itu di-leak dari luar gitu. Kayak seolah ada yang ngelapor ke dalam bahwa ini tuh leak loh dokumennya gitu loh. Tapi atas nama email orang itu. Jadi kayak gimana ya, jatuhnya kayak agak rumit gitu kan. Kayak kesannya misalnya lu kena hack nih. Ya dianggapnya tuh lu kayak kena hack gitu loh. Nah, tapi diduganya ini orang sebenarnya karena sebelum kejadian timeline kan ada tuh ya email apa dan lain. Jadi kita forensik kan ada proses timelinenya apa dan lain. Orang ini sempat login ke internal dan ke mail server padahal dia udah resign gitu. Oh. Nah itu makanya dia diduganya seperti itu. Jadi saat itu ya, nah inilah kebiasaan di negara kita ya mungkin. Kalau misalkan negara Konoha. Karena ribet ya mungkin takut juga reputasi gitu kan. Jadinya akhirnya kekeluargaan penyelesaiannya. Jadi ya begitulah. Ya, susah juga sih kalau udah ngomongin. Bener. Terus ada juga sih. Cuman ya kalau kita baca-baca di luar kan wah banyak banget. Iya. Bahkan kalau misal teman-teman tahu nih dari salah satu platform bug bounty terbesar. Yang mana nih? HackerOne. Oh, HackerOne. Iya. HackerOne tuh tahun berapa gitu? Aku lupa. Jadi dia tuh ada karyawan di dalamnya. Dan dia tuh kan juga bisa buat baca report orang-orang ya. Nah, reportnya itu dikirim langsung ke. Jadi ada misal ada pihak ketiga gitu nyari bounty, dapat tuh. Terus akhirnya dilaporin kan ke HackerOne. Dia baca reportnya. Nah, ini report itu dikirim lagi ke si kliennya. Oh, jadi dia ke si yang ngelapor dianggapnya ini mungkin nggak valid gitu ya? Dibilangnya nggak valid. Dibilangnya nggak valid, padahal sebenarnya malah valid. Abis dia yang klaim. Iya, dia yang klaim duitnya dan itu gimana ya? Berarti yang ngelapor cuman makasih mas dong. 2M. Apa tuh 2M? Makasih mas. Nah, berarti kan dia ini ya jatuhnya itu
make informasi yang udah dilaporin ke HackerOne ya berarti ya dalam hal ini. Terus habis itu bukannya kan HackerOne tuh cuman apa ya jatuhnya sebenarnya cuma orang tengah ya, penyelenggara. Iya, penyelenggara kayak apa ya? MITM bukan sih kalau. Enggak MITM lah, dia enggak tag. Lu gimana? Wadah. Ya, Iya, man in the sebagai middle lah, wadah bukan lah. man in the middle attack. Iya betul kan berarti Ya, ya MITM oke Jadi masuk. dia sebagai wadah buat ada pihak-pihak ketiga tuh yang mau ngadain bug bounty gitu. Nah, ntar reportnya kirim ke si HackerOne, baru si HackerOne-nya kayak ngevalidasi lah. Iya, dia validate. Iya, terus Otomatis baru- dia dapat semua report Bener. dan dia bisa baca semua Dan report itu yang ada. Dia bilang tuh sebagai kerja sampingan. Gila. Padahal ya nggak tahu lah. Emang namanya juga manusia kan kadang. Gila sih kalau kayak gitu berarti mungkin nggak ya? Berarti ada kemungkinan misalkan ada orang, ya itu kan terjadinya karena bug bounty ya. Iya benar. Bug bounty itu dia ini aja udah ada platformnya. Kalau nggak ada, Nah kalau nggak ada berarti ya udah. maksudnya bisa aja kan si misalkan ya, nih nggak tahu ya ada kejadian apa enggak gitu. Misalkan ada perusahaan A gitu kan, terus kita ngelakukan ya kita scan ya bug bounty program lah, bug bounty proses lah ya, pentest apa dan lain-lain, nemuin nih vulnerability kan, terus habis itu kita report nih. Yep. Nah yang nerima bisa juga dong. Oh iya paham. Yang nerima kan bisa. Nerima emailnya Ya, yang terima emailnya bisa aja dia kan kayak, waduh, misalkan lah di sebuah bank lah misalkan, bank warna biru. Nah, habis banyak sih bank warna biru. Iya, jadi gue nggak. Ini di Konoha sih. Oh iya di Konoha, Konoha, di lupa Konoha. gue. Nah, misalkan dia berhasil dapetin gitu kan report dari orang, terus ternyata bugnya ini banget nih, iya bisa transfer dari akun manapun misalkan. Nah itu kan dia bisa pakai itu kan sebenarnya. Iya buat nge-abuse dan malah nggak disampein. Bener. tentunya. Dan bisa juga sebenarnya ketika ada pentesting kan, harusnya itu possible dong. Misalnya ada yang report pentest gitu, ada misalnya nih project pentest nih ya umum gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapat report, ya bisa dong dia sebenarnya kalau mau nakal kan dia tinggal telepon vendornya atau ya dia report ke atas dimanipulasi gitu kan reportnya. Iya jelas. Sangat. Nah, Kalau itu udah kayaknya udah hitungan politik juga nggak sih? Iya, dan habis itu nanti ya jadi project di luar gitu kan. Entah bisa jadi ada istilahnya nabung vulnerability gitu kan. Nabung. Siap. Ya kita sering pernah dengar cerita gitu kan. Artinya itu disebut insider threat. Iya. Ya kan? Insider Bahkan threat kan model sebenarnya yang kalau ngomongin insider threat itu juga kayak gimana ya? Kayak bukan melulu soal cyber juga. Jadi contoh nih gue pernah nemu kasus. Jadi waktu itu kan gue ada toko kan, ada toko apa? Merah, toko biru. kelontong. Nah ada orang nih, ada karyawan gitu. Karyawan minta beliin barang apapun itu. Nah terus habis itu dia minta bond dong, kayak catatan gitu, dan ada harganya. Nah di harganya itu dia bilang suruh ganti. Suruh ganti, oke. Suruh ganti harganya, misal katakanlah let's say harganya 10.000. Nah dia minta harganya diganti 20.000. Oh, Di markup tuh. sama kayak model. Markup dulu dong, sama Kok- kayak ada tuh kasus berapa. Kalau zaman gue tau nggak gimana? Gimana? Kwitansi. Iya itu betul kwitansi. Jadi kadang tuh ada yang minta juga kwitansi kosongan. Iya, kwitansi kosongan. Nanti Terus bisa tapi diisi. minta stempelnya doang. Iya, minta Kan sama. anjir ya. Berarti ini kan lu online kan modelnya? Offline itu. Oh, itu offline. Itu offline. Oh. Jadi dia minta kwitansi langsung. Dan kalau misal kayak gitu kan udah jadinya itu termasuk merugikan. Benar. Jadi insider threat itu sebenarnya nggak melulu tentang cyber Security. juga. Cuman Pokok intinya yang merugikan lah ya. iya merugikan. Tapi kan sebenarnya secara kalau ngelihat dari cyber security itu yang kasus yang cyber security ya, itu lumayan banyak kan sebenarnya. Iya, bener banget. Even yang non cyber security itu mungkin, berarti kan cyber security-nya juga mungkin gitu. Iya, kan kalau kita bilang ya kalau cyber security itu kan dia jatuhnya kejahatan yang tadinya tradisional terus pindah ke modern. Digital gitu kan, Iya, modern. pindah ke digital, terus akhirnya kita butuh yang namanya nih cyber security buat ngejaga ya beberapa infrastruktur ataupun Benar, platform. Nah, berarti kalau misalkan
insider threat ya berarti. Kalau insider threat itu misalkan nih ya, gue karyawan gitu. Iya. Terus gue iseng gitu kan pas gue udah planning nih, gue mau resign 3 bulan lagi gitu. Iya. Kalau gue ngambil data itu insider threat gak? Itu kalau menurut gua sih insider threat, karena dia udah punya plan, dan kedua mungkin setelah dia resign dia kan udah punya data semua, udah di backupin tuh di luar. Nah pas udah resign disebar atau diperjualbelikan, itu kan bisa juga. Kalau yang diperjualbelikan oke. Tapi kalau dia buat portfolio dia, harusnya itu saya kurang tahu. Kalau dari Mas Real gimana Mas? Ya, kalau menurut gue sih sebenarnya ya merugikan, mungkin kalau secara merugikan secara materi karena dijual datanya gitu kan, itu mah udah pasti insider threat. Cuman kalau misalkan untuk kepentingan pribadi, menurut gue juga insider threat sih, karena mungkin iya impactnya atau kerugiannya nggak sebesar kalau dia jual datanya, cuman kan bisa aja itu data-data yang udah dikolek dia bisa manfaatin untuk kepentingan pribadi, atau secara nggak langsung dia bisa menguntungkan pihak lain atau mungkin kompetitor dari perusahaannya, misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin buat portfolionya, ya kita nggak pernah tahu nih, who knows, kalau dia mungkin masuk ke perusahaan kompetitor dan dia udah punya database, itu kan bisa dijadiin abusive juga kan gitu. Ya curang juga sih gitu kan. Harusnya kan nggak boleh lu ambil data-data yang dari perusahaan lama lu buat dimanfaatin di perusahaan orang lain kan, kayak gitu menurut gue. Ya, sebenarnya lebih ke arah data bisnis ataupun teknik-teknik penjualan itu kan juga udah termasuk kayak semacam data-data penting juga. Confidential kan, sih. Iya. Ya kadang kan ada orang tuh yang memanfaatkan hal itu karena mungkin nggak ada klausa atau nggak ada NDA-nya. Jadi kan ada tuh beberapa perusahaan, gue juga pernah tahu, teman gue lah. Jadi dia tuh kerja nggak ada NDA sama sekali. Jadi otomatis dia tuh bisa nge-abuse itu bisa nge-abuse itu buat ngejual. Iya tadi ngelakuin itu. Soalnya kenapa gue tanya gitu, karena kalau gue lihat ya di Indonesia itu hal yang kayak wajar aja gitu. Karena alasan mereka adalah ya kan gue knowledge yang gue dapet di perusahaan sebelumnya, ya knowledge itu gue bawa buat ke perusahaan berikutnya kan, toh satu jalan gitu kan. Cuman mungkin yang kalau gue lihat ya secara ethical gitu ya, mungkin kalau dia pakai plek-plek, nah itu mungkin yang jatuhnya kayak ya jatuhnya mungkin nggak etis gitu. Cuman secara apakah dia insider threat, tergantung tujuan kali. Soalnya kan kalau emang dia dari awal udah niat, iya kan? Berarti balik lagi ke sifat manusia. Bener, kalau gue lihat sih lebih ke arah sana. Soalnya gue lihat kayaknya bentar lagi resign Real. Waduh. Lu udah dapat data apa aja? Jangan kasih tahu lu. Jangan kasih tahu. Enggak, bercanda. Nah, maksud gue hal-hal kayak gitu kan maksudnya gini, itu tuh abu-abu gitu loh. Jadinya kayak debatable sebenarnya. Dan kalau terkait dengan cyber security-nya, kayak kesannya dia punya agenda khusus gitu kan. Kayak dianggapnya lu membocorkan gitu. Tapi di satu sisi kalau emang gak ada niat, emang gue bawa portfolio gue kan selama dia kerja, pengalaman dan lain-lain gitu. Dan misalnya di perusahaan baru untuk karir yang lebih baik misalkan. Dan itu dipakai, ya sekarang gak ada yang bisa mastiin ya dia bakal copas plek-plek atau enggak gitu kan. Karena di perusahaan baru dia taunya adalah, oh lu punya pengalaman itu ya sebelumnya, lu punya template itu ya sebelumnya, oh itu lu yang bikin gitu, atau dan lain-lain kan kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Cuman kondisi kayak gitu masih jatuhnya kayak area abu-abu gitu. Dan itu kayaknya belum tercover kan di PDP, di UIT dan lain-lain gitu. Belum ada framework khusus yang itu ya. Iya, that's why beberapa perusahaan nerapinnya itu data leak prevention kan. Oke. Atau data loss. Kalau kita nih ngomongin insider threat kan, kita juga nggak tahu nih karyawan nih sebenarnya jahat atau enggak. Iya, nggak ada yang tahu kan tiap orang. Terus mungkin gimana sih sebenarnya cara buat taunya? Cara buat preventionnya. Misal kita mau ngerekrut karyawan nih, jadiin istilahnya admin lah. Admin kan biasanya punya beberapa istilahnya dia ngelola data sensitif. Iya. Gimana cara
kita atau mungkin organisasi di sini yang agar bisa dia itu prevention nih dari kejadian yang dimaksud. Iya paling ya beberapa caranya adalah edukasi pasti kan. Edukasi karyawannya. Iya. Oke. Terus habis itu mungkin di kontrak ada NDA. Terus awareness ya edukasi itu udah pasti. Nah itu kan dari sisi proses gitu kan, dari sisi people-nya diedukasi, dan dari sisi teknologinya mungkin memang ada beberapa teknologi buat nge-track sebenarnya. Iya. Nge-track penggunaan data dokumen yang lewat di jaringan dari dalam keluar. Cuman ya satu hal itu ya nggak semua perusahaan punya dan bisa nerapin gitu. Betul. Terus ditambah lagi itu juga masih bisa kita bypass dengan beberapa cara gitu kan. Setuju sih. Kalau emang udah niat gitu kan. Kayaknya udah bakal ngelakuin apapun. Iya. Jadi ya lagi-lagi itu hanya prevent gitu. Bukan one stop solution buat kayak udah nggak bakal bisa nih mau bawa keluar gitu. Terus Lu nonton ini kan Snowden kan. Wah, Lu bayangin dia ngeluarin data itu. Iya. Dia insider threat sebenarnya. Iya. Dia ngeluarin data itu dari dalam. dari dalam yang itu udah super layernya udah gila. Udah konfidensial banget itu. Bener, dan itu NSA kan. Ya bayangin aja, itu aja masih bisa lepas gitu. paling Apalagi ya yang tanpa pengamanan sama sekali ya. Iya, sama sekali. Anyway juga kalau nanya prevention sih sebetulnya yang paling gampang dilakukan atau mungkin paling basic adalah profiling sih. Oke. Profiling Ya. pada saat mungkin ada ya namanya di organisasi pasti ada tim HR kah atau SDM yang dia bisa bantu profiling mulai dari sosmed, kemudian dari sana dia bisa analyzing behavioral teknik analytical. Jadi dia ngelihat nih kebiasaan orang ini kayak gimana, Oke. bersosial medianya seperti apa kan, karena mungkin nggak bisa 100% ngegambarin dia in real life-nya gimana gitu ya. Tapi setidaknya kita jadi tahu bahwa orang ini punya sifat-sifat atau kecenderungan dalam bersosial seperti apa. Jadi itu bisa dijadikan salah satu pertimbangan sih. Oke. Buat Iya. preventif. Berarti kalau misal menjadikan salah satu pertimbangan itu buat ngecek apakah dia bakal merugikan perusahaan atau enggak. Kalau semisal gue lagi pengen ngerekrut satu karyawan gitu. Nah terus gue tes tuh sisi psikolognya dia. Itu bisa juga jadi salah satu acuan gak sih? Ya bisa, cuman gini ya. Kalau orangnya itu mukanya banyak gitu ibaratnya, iya. kan susah juga gitu. Ya kita juga nggak tahu kan Iya, iya. punya berapa Bener, kepribadian. bener. gitu kan. Dan kadang-kadang apa ya, niat yang untuk ke dark side tadi itu bukan pas di awal. Bisa jadi pas dia lagi udah kerja berapa tahun, dia kena misalkan entah apalah Ada di isu kantornya lah, ada isu, mungkin keributan lah, mungkin apa yang menyebabkan dia sakit hati atau apa, jatuhnya kan ya muncul saat itu gitu kan. Oke, berarti istilahnya kalau atasan kita istilahnya nggak baik lah ya nggak baik sama si orang itu kan bisa juga memanfaatkan data yang dia punya. Bener. Sebenarnya nggak cuman karena Atasannya. keributan atau apa gitu sih, bisa juga karena duit. Oh iya. Misalkan dia lagi dalam kondisi yang sangat-sangat susah, misalkan Urgent atau BU. iya urgent BU, Apalagi terlilit. pas COVID-19 tuh kan. Nah, itu kayaknya terlilit parah-parahnya banyak juga hal kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa muncul anytime yang kita nggak pernah tahu. Yang pas mungkin di awal dia baik-baik, wah secara tes psikologis misalkan ya mau nih rata kanan lah ibaratnya. Berarti kan kanan semua tuh, Iya. larinya kencang ya kan, speed nembak kencang gitu kan, kayak Udah. FIFA ya. Udah full apa ya istilahnya? Ya pokoknya rata kanan. Iya, lah iya, kalau rata kanan. di spek. Spek FIFA. Spek dewa. Iya pokoknya. Ya maksud gue nggak bisa kita ngenilai orang itu dari awal. Itu bisa di tengah-tengah, bisa last minute misalkan tiba-tiba misalnya nih. Dia awalnya dia desain biasa aja gitu.
Tapi ketika udah menjelang tiba-tiba pikirannya keluar kan nggak tahu. Kayaknya gue bisa manfaatin data. Nah itu kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu Hmm. ada juga nih kasus. Ini kasus sebenarnya lumayan menarik sih. Apa Jadi tuh? ada salah satu ransomware geng yang terkenal, si Lockbit. Lockbit, Ya, oke. tahun 2021 dia tuh ngerekrut Ngerekrut insider. orang dalam Iya. yang mau jadi targetnya. Nah, Oh. kalau misalnya kita udah dapet nih misalnya gua contoh gua karyawan Lockbit. Mhm. Gua ngerekrut si Real. Ternyata Real dia orang yang istilahnya nggak suka sama atasannya. Nah, itu kita bisa manfaatin hal itu Jadi afiliator. jadi afiliator, bener. Nah, nanti akan diiming-imingi reward yang Bagian, gede. margin. Istilahnya Bagi hasil. persenannya lah ya. Persenan ya. Hmm. Bagi hasil. Itu juga menurut gua kayak ya itu salah satu cara ransomware kerja juga. Iya. Soalnya gini, gila sih, gue pernah baca salah satu artikel gitu ya. Si ransomware geng ini kalau dia mau rekrut untuk jadi afiliator tuh pembagiannya gila. Lumayan. Persenannya. Iya, persenannya. Dia Iya, buat si bisa 80-20, bisa 70-30, 80-nya sih. 80 untuk 80-nya gua. Iya, afiliator ya si berarti. afiliator. Oh. Tapi Kalau berhasil. tapi let's say kita dapat istilahnya 1M. Nih ntar semua jadi afiliator. Ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu nih kita. Ntar semua jadi afiliator. Nggak buat Bareng. dicontoh, buat Ntar dicontoh. tiba-tiba ada Jadi ada Indra Kents kedua, Doni Salman yang kedua. Tapi di dunia Tapi di dunia dunia ransomware. ransomware lagi. Dia udah kayak afiliator beneran. Nah, by the way, mungkin bagi teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja chat di kolom Udah komentar ada tuh, di ada yang Discord. nanya. Wow. Sekalian juga, jadi kita bahas nih. Jadi tentang insider threat ini topik yang cukup menarik dan agak susah juga buat dideteksi. Nah, sebenarnya ini juga insider threat tuh bukan cuma dari karyawan loh. Bisa juga dia dari siapa? Dari Third party, third party. vendor. Yep. Oke. Bisa. Kayak kemarin kasusnya yang Stuxnet, tahu nggak? Stuxnet. Oh Ceritanya. iya tahu, Di- Stuxnet. Ya itu kan sebenarnya jatuhnya dari luar ke dalam sih ya. Aha. Ya si insider threatnya nggak nyangka kalau dia bawa worm itu gitu, bawa si virusnya gitu. Udah pernah baca belum ceritanya? Gua Jadi- lupa sih, cuma gua waktu itu membaca headline-nya. Iya, ini kan cerita yang udah rame ya, udah umum dan udah lama banget gitu. Jadi dia si dua negara ini pengen masuk ke satu negara nih yang punya ya Iran lah ya, pengen masuk ke Iran. Dari ini masih diduga sih Israel sama Amerika. Oke. Cuma sampai sekarang tuh masih belum solve. Cuman mengarah ke situ dua negara itu. Nah, ketika mereka itu mau nyusup ke instalasi nuklir Iran kan nggak bisa karena pasti diprotek layering kan. Akhirnya caranya adalah dengan nyamar jadi vendor, Oke. bikin event, ya kan? Hadiahnya adalah USB. Gitu. USB apa? Salah satu hadiahnya adalah USB. Merchandise goodie bag lah. Iya, maksudnya goodie bag-nya dia salah satunya USB. Dan yang diundang adalah ya itu targeted. Jadi orang-orang yang emang terlibat di instalasi nuklir Iran, orang-orang yang jadi supportingnya di situ, entah saintis lah apapun itu. Akhirnya apa? Ya udah tinggal nunggu aja tuh, nunggu NCMIN LVP lah ibaratnya. Kalau Nah, di Metasploit lah. Iya, jadi tinggal nunggu ada koneksi apa enggak. Berbulan-bulan ya kalau nggak salah atau berminggu-minggu lupa. Dapatlah nih koneksi dari dalam. Iya. Dan ternyata pas dia lihat, ya itu langsung connect ke instalasi nuklirnya. Nah dari situlah baru dia jalanin si payload Stuxnet-nya ke dalam situ. Itu Udah ceritanya. langsung jadi backdoor berarti. Iya makanya jadi makanya dia sampein. Cuman sebenarnya nih itu tuh nggak akan ketahuan sebenarnya. Kalau Gara-gara gue nggak tahu nih ya, mereka saling nyalahin nih antara Israel sama Amerika. Gara-gara dia bilang teknisi engineer-nya si Amerika tuh ngupdate. Gue lupa sih Amerika atau Israel. Iya ngupdate wormnya. Oh, update WOM-nya. Iya, Oh. jadi dia tuh kayak pengen mungkin ya si software instalasi nuklirnya mungkin update. Update. Ikan Terus dia jadiin juga terbaru. Jadi dia juga mau kayak biar compatibility-nya tetap jalan gitu kan. Di update remote kan.
Nah ternyata malah bikin ya itu yang akibatnya centrifuge-nya kan dia nuklir kan tuh kan diputer-puter gitu kan ya, gua nggak ngerti lah teknisnya. Nah itu jadi bablas sampai akhirnya ya udah panas ya, untungnya nggak sampai meledak gitu kan. Tapi Cuman ada ya anomali kan. ada anomali dan langsung ke detect gara-gara itu. Tadinya tuh nggak bakal detect dan itu udah langsung dihapus tuh si stuck. iya dan itu udah katanya bertahun-tahun. Waduh. Jadi kalau nggak diupdate nggak ketahuan. Nah berarti Nah itulah pentingnya patch management. nah berarti gini, berarti kalau misal berkaca dari kasus si Stuxnet, berarti misalnya ada karyawan gitu, dia kerja sebagai developer. Nah ternyata dia Developer properti apa gimana nih? bukan. Oh, saya developer doang nih soalnya. Ini berhubungan dengan kode lah. Oke. Nah, terus habis itu dia ternyata belajar malware dev nih di rumah atau di kos gitu. Widih. Ini spesifik banget nih di kos. Kalau ini sih harus dielaborate terlalu apa ya? Kan bisa di mana di coffee shop, di kos. Berarti Kan kalau misal di coffee shop kan berarti dia cuma belajar pas dia senggang doang kan. Kalau misal di kos kan bisa. Berarti di kepala lu anak hacker pasti ngekos ya? At least dia punya rumah. Oh iya. Punya rumah sewaan. Oh iya. Rumah singgah nggak sih? Nah kalau misal Ya terus misalkan aduh gue jadi lupa nih. Nah terus dia ngoding. ya dia ngoding. Nah ternyata dia kepikiran, kenapa ya gua kok nggak bikin backdoor aja. Bisa. Itu kan berarti juga salah satu insider threat. Nah kalau misal nih gue punya pertanyaan. Jadi laptop, semisal ada laptop gue nih. Nah ternyata laptop gue ini compromise dan gue nggak jalanin apapun. Nah dari laptop ini itu dia ngejalanin ya let's say yang gampang mungkin scan network dan lain-lain gitu. Itu gimana cara ngatasinnya? Apakah nanti gue yang bakal disalahin kah atau gimana tuh cara untuk mitigasinya? Nah kalau misalnya kayak gitu kan biasanya kita di corporate ya, bisa di organisasi biasanya kan pasang ya kayak semacam agent buat HIDS gitu-gitu, IDS, endpoint buat detect activity per komputer sih biasanya ya. Tapi nggak semuanya melakukan itu yang jadi masalah juga karena kan activity per host, activity ya biasanya fokusnya mereka di server. Jadi yang kayak gitu-gitu di lognya diambil, network paketnya di capture, itu biasanya terjadinya di DMZ atau di server room gitu kan. Okay. Nah cuman better memang kalau dilakukannya juga di workstation gitu, di area kerja gitu kan. Ya terlepas ada segmen berapa banyak lah ya dibagi-bagi. Karena ya gitu takutnya nanti soalnya gue pernah ada kasus, jadi dianggapnya jatuhnya insider threat. Padahal bukan, ini dari vendor. Jadi tahun berapa ya? 2021 ya, kalau nggak salah. Waktu itu gue pas masih kerja di kantor yang lama di mana? 10 kira-kira 2002 lah. Anjir lama banget, orang gue baru berapa 3 tahun. Gue baru umur 2 tahun yang lalu anjir. 22. Lu jangan bikin gue makin tua anjir. Lu ini banget lu. Sentimen ya? Udah 20 tahun bareng sih sama Bang Tom. Sama beliau. Udah kerja bareng. 20 tahun bareng anjir dari kecil anjir. Nah, jadi intinya udah main bareng tuh. Gue ngajarin dia main gundu anjir. Oke, enggak parah banget lu. Jadi kan waktu itu dia tuh salah satu bank nih padahal. Jadi dia tiba-tiba nelpon nih. Nih ada kasus gue di log gue di apa SIEM, dia punya SIEM lah ya, di dashboard SIEM gue ada yang ngetek nih dari IP segini, gue minta tolong diinvestigasi, bantu gitu kan. Ya udah akhirnya kita langsung datang malam-malam kalau nggak salah tuh nyamperin. Terus kita lihat lah lognya, kita kumpulin dan akhirnya kita lihat secara time frame karena itu dari pagi sebenarnya aktivitinya. Dan kebetulan dari pagi dan untungnya kebetulan ya namanya juga bank pasti ada CCTV kan. Kelihatan tuh CCTV, terus akhirnya log access card orang dari bawah kan, dia biasa kalau ke bank kan ada tukar KTP nah itu kelihatan, nah itu di cross correlate semua. Ya udah, itu ternyata dari vendor. Nah vendor CCTV.
Nggak serius nih beneran. Dia vendor CCTV. Berarti vendornya itu malah yang malicious ya? Iya dia malicious gara-gara apa? Setelah kita forensik, dia tuh nginstal program yang ya gitulah. ya nggak apa sih namanya, publisher nggak jelas nih. Iya, bisa dibilang bajakan lah, pirated program gitu. Yang salah satunya adalah nyusup sebagai malware gitu kan, ya jadi malware. Nah, laptop itu dibawa, maksudnya emang kan dia maintenance, lagi datang tuh emang jadwalnya dia maintenance sebenarnya. Nah, ketika maintenance kan connect network. Nah, Iya, di situ benar. tuh dia attack tuh. Si laptopnya itu memang melakukan attack gitu ke semua satu jaringan itulah gitu. Jadinya kan kesannya kayak, di internal kita ada yang ngetek nih, maksudnya dari kacamata bank itu kan. Iya. Yap. Kok udah ada yang ngetek sih tiba-tiba gitu. Dari dalam lah. Dari dalam. Nah itu nama mereka dianggapnya insider threat. Ya, tapi setelah diinvestigasi ternyata vendor. Tapi itu pun termasuk insider threat karena kan bisa aja ya vendor ya. Vendor tuh Vendor jatuhnya. bisa kita setting. Ya maksudnya yang apa ya, yang mau lakukan attack tuh bisa social engineering dengan cara apapun, jadi karyawan vendor A, apa B dan Berarti lain-lain hampir sama kayak kasusnya si Stuknes buat tadi. attack. Kalau Iya. Stuknes kan lebih ke arah dia kan event gitu kan. Mm-mm. Kan dia vendor. Mm-mm. Berarti emang ya nggak ada yang bisa dipercaya juga ya, entah itu vendor atau Bener. ya. Ya zero Kalau- trust lah gitu ya. Tapi walaupun dia itu bisa dipercaya nggak dipercaya, cuma ya setidaknya kita aware lah ya sama. Iya kan gue minjem quote dari bos gue. Dia bilang, Tom, pokoknya kita di dunia cybersecurity itu boleh trust tapi verify. Jadi kita trust tapi kita juga verify, kita validate benar apa enggak gitu. Nah makanya kasus-kasus yang kayak tadi vendor itu ya salah satu pencegahannya kan kita pokoknya kita selalu punya mindset kalau di organisasi ya. Orang atau pihak apapun yang di luar dari organisasi itu anggap aja udah threat gitu. Even orang dalamnya sendiri. Iya kan? Ya. Jadi ya data, ya kita ngomongnya data informasi, ya udah sekelilingnya itu adalah threat buat data itu gitu kita mikirnya. Karena kita nggak bisa, even kita sendiri ada kemungkinan kita kena attack atau kita di hack juga kan. Gue nggak berani bilang sih kalau gue anti. Lu kemarin bilang lu nggak bakal kena ransomware, gila juga sih. Kayaknya kita perlu launching Curiganya dia affiliate. ini. Ya kalau gue affiliate gak mungkin gue sebar juga dong. Enggak lah, enggak. Ya kita kan punya sistem deteksi lah kan buat antivirus itu selalu update kan. Yoi. Iya. Jadi ya buat teman-teman juga emang harus diupdate juga sih. Iyalah, Kan banyak OS juga nih juga. mungkin karena kan Windows kan update kan nggak nentu ya dia. Suka-suka dia lagi. Iya suka-suka dia. Kayak Restart? ada Suka-suka. kayak ada waktu itu di reels gitu, ada di story tiba-tiba aja. Lagi mau ngapain sih dia tuh film itu? Iya, Gua di lihat. film itu di film. Oh Waktu itu iya, lagi mau kalau nggak salah dia pengen lagi mau launch apa Mau gitu. launch apa, launch terus apa, kayak lagi perang gitu tuh tiba-tiba Windowsnya Iya update. tiba-tiba Windowsnya update gitu. Iya, iya. Kan nggak bisa diapa-apain ya kalau Windows update. Itu tolol banget sih. Langsung ya gitulah. Iya, langsung Mengucap kesel sih kata-kata bosnya. kasar. Nah terus juga kadang tuh kalau misal orang-orang nih, gue juga pernah sih soalnya. Jadi kalau Windows update itu kan lumayan gede ya. Nah mungkin karena keterbatasan kuota. Terus dimatiin pasti automaticnya. Iya betul sekali. Nah. Dan mungkin gue waktu itu kalau nggak salah, waktu zaman-zaman belum punya. Asik. Berarti Belum punya apa? Sekarang udah punya banget nih. Nggak tahu apaan ya? Belum punya, terus apa gitu ya? Tanda tanya. Belum punya Belum apa? punya dong. Gue nggak tahu dia punya apa sih. Ya guys. biar orang-orang tuh berimajinasi sendiri. Menurut lo? Gue nggak mau berimajinasi. Gue juga nggak berani. Males juga anjir. Terus. Nah terus pas udah update-nya numpuk nih, baru gue update di ya wifi terdekat lah, itu baru bisa. Karena kan emang gede Gimana? banget. McD free. Tiba-tiba kena MTM. Enggak lah. Sebenarnya emang Windows Update itu ya momok emang sih. Kalau di organisasi makanya dia tuh ada satu sistem sendiri yang emang dia ngepullin update. Jadi dia ngecekin yang terdaftar di situ, hostnya apa aja, workstation-nya apa aja. Habis itu dia ngecekin nih mana yang perlu update. Jadi yang di bawah ngupdate-nya dari dia doang gitu. Karena udah di-downloadin gitu. Cuman emang kalau di rumah emang ya lu zaman tahun kapan? Waktu itu tahun berapa ya?
Lu bayangin di zaman gua cuma 64 KB kbps. Pas zaman itu kita kan ya. Gue masih pakai kabel. Aduh, masih pakai kabel telepon tuh waktu itu kalau nggak salah. Emang lu masih ngalamin? Masih sempet sih. Habis itu gue lupa bayar kan. Mati. Kayaknya yang pakai itu ya, yang ada telepon koin. Iya, telepon koin. Enggak, Cuma dulu waktu itu breaking. masih ada. Telepon rumah. Terus Telepon kabelnya- koin. Berarti lu narik kabel dari kabel telepon telepon umum. Anjir. Lu gila. Itu udah tindak kriminal itu Bang. Iya zaman DSL, zaman gua lebih lama lagi dial up. Zaman dial up lah itu. Nah, habis itu kan kita kan ngomongin insider thread ya. Hmm. Terus mungkin ada beberapa orang nih yang nyebar datanya dan lain-lain. Itu ada hukumnya nggak sih? Nah di Indo itu setahu gue di UIT ada. Kalau menyebarkan. Menyebarkan ya. Iya. Kalau misal menyebarkan tapi nggak ketahuan, Semuanya juga kalau nggak ketahuan nggak ketangkep. Yo. Justru itu dibuat UITE. Iya. hukumannya paling lama berapa? Orang selingkuh ya udah. Hukumannya nggak tahu berapa. Kayaknya ntar dia abuse sama anak-anak. Kok bahaya. Nggak tahu hukumannya ada sih harusnya. Denda, hukuman pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada hukuman. Bocoran data salah satu bank di Indo berapa waktu lalu termasuk ancaman dalam. Waduh, nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuma bisa jadi. Nggak tahu sih gue. Lu mau jawab? Nggak apa-apa. Gue takutnya ntar tiba-tiba ada screennya aja. Ya makanya. Gue cuma takut disomasi. Nggak tahu, gue nggak tahu. sih, makanya gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Yaudah, Kalau- nggak tahu aja. Denger pun gue nggak tahu. Mendingan gue nggak mau denger. Nah, gue juga Oke, cari setuju. sendiri berarti. Ya. Emang lu tahu? Gue cuma rumor sih. Iya kan. Tadi Selama- soalnya rumor tuh gosip, jangan. jangan dengerin gosip lah. Ngapain Karena sih? kan ya kalau misal ngomongin mulut ke mulut kan biasanya bakal beda tuh. Iya. Masalahnya jangan lah. Kita percaya sama yang udah pasti aja, yaitu nggak tahu. Udah pasti kan. Ya udah pasti. Hidup lagi tenang-tenang. Iya. Ngapain mikirin gitu kan? Udah berarti bilang aja. Mas Nggak tahu, serius sorry. nggak berani. Gak tahu serius, gak berani juga. Terus itu apa tadi ya? Kayak OSIN gak sih bang? Firewall langsung kena semua. Apa ya? Tuh bahasa maksudnya ngerespon yang mana? Mungkin lebih ke arah itu. Kalau menurut gue loh ya, kalau menurut gue dia kayaknya pas sudah masuk di dalam Gue juga nggak inget ya tadi kita ngobrol apa tau? sama. Kayak OSIN yang ini, yang profiling bukan? Oh iya Oh, kali. iya, itu kali ya. Iya yang tadi. Yang buat Udah lah, ini jam berapa sih? 7.35 dia nyanyi. ini Kita tadi bahas apa? delay. Kayak Mungkin ini bisa ya. diperjelas juga Mas. Tapi firewall langsung kena, berarti attack dong. Kalau firewall langsung kena kayaknya yang bahas Yang itu tadi ya. nge-scan kayaknya. Yang scan ya. Berarti Kalau udah di dalam dong dia. paling satu-satu sih. Kalau OSIN ya maksudnya cari tahu profiling lah kita nyebutnya tuh ya. Kan buat- kalau misal dalam arti aja OSIN kan open source intelligence, which is itu dia ngecari data based on dari open open source. source. Open source-nya bukan open source software nih. Iya bukan open source software maksudnya. Source maksudnya Open source. Source-nya bukan source code kan maksudnya? Bukan. Iya, sumber kan. Jadi dari- sumber yang terbuka lah. Contoh, let's say kayak Google terus ada LinkedIn. LinkedIn itu juga bisa. Emang LinkedIn kebuka? Kalau nggak di private sih. Tapi kalau misal masuk bisa. Ya tapi itu open to space kan maksudnya buat Iya. public juga gitu. Bukan Sosmed juga bisa di private juga. Apa? Kalau sosmed IG Oh, bisa gitu. dong. Ada caranya. private juga. Kayak gitu. Tapi kayaknya gue kalau lihat ada siapa gitu yang ngelihat, oh namanya ini, kayaknya lu pada nyarinya nggak ke Google, nggak ke LinkedIn, langsung gue ke IG lu pada gue lihat. Ke Kayaknya gue tahu deh kasus itu. ke ini siapa namanya? Job Street ya. Job Street ada apaan juga nggak ada. Ngapain anjir? Apalagi masalahnya gini bang, masalahnya tuh kalau misal kita nyari cewek tuh udah langsung. Gue nggak ngomong cewek, nggak ngomong. gue nggak ngomong cewek loh ya. Guys, kita nggak pernah ngomong. Ya Aduh, mungkin sorry, bisa sorry, rewind ya 10 detik 15 detik. Gue dan Bang Tom nggak ngomong cewek, cuman ya Lu kok gitu lah, langsung- suka tiba-tiba ngomong cewek. Cuma perumpamaan. Berarti lu sering ya, sering berarti. Biasanya lumayan. apa yang diucapin tuh yang berasal dari hati sih. Biasanya gitu. Jadi Aduh. sehari berapa kali ya? Oke lanjut. Mau hitung estimasi tak? Oh yang tadi nih, Tabrakan objek. yang F Microsoft. Oh itu. Yang Windowsnya ke update. Iya Windows ke update, cacat itu sih.
Speed internet 64 kbps. Beliau ini sepuh sekali. Anjir. Wah, Bisa delete gak tuh komen? Phoenix. Enggak, gue mainnya tuh masih bayi kok. Waktu gue main internet. Klarifikasi ya. Udah jadi bayi genius apa? Apa di sendiri. Klarifikasi sendiri. Iya, di mana sendiri. Ya habis udah kayak gitu mau gimana? Gue gak bisa ngomong apa-apa Ada lagi. yang tanya lagi. Tapi ngomong-ngomong cyber threat insider ya. Gue iya. kecampur sama cyber threat intelligence tau gak sih? Iya. Soalnya threat biasanya kayak insider threat intelligence gitu, threat hunting. Bedanya itu apa? Ya beda, threat intelligence kan kita nyari ancaman pakai intelligence dari sumber-sumber threat intelligence yang lain. Oke. Gak menjawab ya. Sumber threat intelligence itu apa jadinya? Ya maksudnya perlu dielaborate dah intelligence. ya jadi threat. ada beberapa community, ada juga beberapa organisasi, dia juga mengumpulkan biasanya nih threat-threat yang ada di dunia. Nah itu dikumpulin sama dia, terus jadi semacam database lah, tapi bukan database sebenarnya. Nah habis itu dijadiin kayak early warning lah, bukan early warning juga sih, mungkin bisa di semacam kayak database kepencarian. Kalau misalnya orang mau nyari ancaman apa, cari di situ gitu. Nah itu disebutnya threat intelligence. Oke. Termasuk threat aktornya, cara metode dia melakukan eksploitasi, terus yang diserang tuh apa aja. Nah kita sering nyebutnya kalau di malware analysis itu IOC, Indicator of compromise. Nah ada juga indicator of attack, ada juga. Nah itu yang dikumpulin tuh sama si organisasi-organisasi ini sama beberapa komunitas juga. Kalau pernah dengar Abuse CH, malware, ada virus total. Virus total itu juga termasuk. Ya ada threat intelnya sekarang. Karena kan semua orang naruh upload di situ. Ada malware taruh situ. Ya dia dikumpulin sama dia. Bahkan yang bukan malware pun juga. Iya. Ya, gitu. Ya hybrid analysis gitu banyak lah. Iya. Platform yang bisa dipakai sih buat threat intel. Ada nanya lagi tuh. Threats itu itu kayaknya threat bukan itu ini guys. Ini. Yang ada di IG itu trading itu. Itu threat ya. Threat beda. Itu threats ya beda sih ini maksudnya. Threat yang dimaksud adalah yang sesuai judul tuh. Insider threat itu ancaman. Threat di sini lebih ke arah apa ya? Kalau bahasa Indonesia gue juga lupa. Trading bukan dagang ya, trading. Bahasa ini postingan apa gimana ya? Gue ngiranya bahasa Indonesia nggak tahu lagi. Ke tahun. Ya ini thread itu kayak nested gitu loh. Jadi kayak semacam UTAS tuh ada yang bahas. Jadi kayak gue bahasnya tetap ini lagi nested ini. Iya yang apa sih? Apa bahasa Indonesianya gue nggak ini lah. Cuman kayak gini misalkan ya. Tautan gitu. Iya kayak gitu. Jadi lu misalnya Apache web server. Dia kan punya trading tuh. Tradingnya tuh buat ngehandle requestnya. Jadi buat ngehandle request tiap kan Apache web server buka port 83 atau 80 kan. Sementara misalnya kayak Google yang request ke situ kan jutaan kan. Nah dia harus ngebagi request itu gitu. Nah makanya dia sebutannya kayak ngebaginya itu trading gitu. Ngebagi setiap prosesnya. Iya apa ya kayak bukan source sih, pembagian source gitu sih. Kayak mungkin kalau balik ke teman-teman red team gitu ya. Sedikit kayak Burp Suite. Ingat gak kalau misalkan mau scan domain atau URL itu? Emang itu bisa scan domain? Bisa yang bayar. Iya bisa IP juga. Maksudnya kayak itu kan dia directory ini kan brute force kan. Biasanya itu ada threads-nya juga tuh, ingat gak sih? Oh iya, yang bikin berapa threads. Nah, itu ya kayak semacam apa ya, ngebagi ininya prosesnya gitu. Iya. Dan itu berarti berhubungan juga sama prosesor nih. Enggak harus prosesor. Sebenarnya kita lagi bahas threads. Iya, enggak ini karena ada yang tadi nanya. Threads typo bang, maksudku kayak di judul. Iya, itu bukan algoritma, itu lebih ke ancaman. Thread tuh ancaman. Ancaman tuh nggak ada algoritma. Mungkin bukan algoritma kali ya, tapi lebih ke tren atau hype dari ya lagi
tahun ini nih threadnya boomingnya apa nih? Ransom gitu Iya, kan. ancamannya apa? Tren-tren ininya lah, tren-tren apa Tren- ancaman yang lagi ancaman. marak apa gitu kan. Kalau algoritma kan kayak ini ya, lebih ke arah apa sih? Apa tuh? Tetot. Saya suka matematika. Tapi Susah ngomong sih jelasinnya iya. sih. Kalau ditembak ini ya, gue ini sih. Bingung dia juga kan kayaknya. Algoritma ya gue belajar, cuman Iya. lupa gue ngejelasin. Enggak, tapi ancaman di 2023 menurut lo apa? Kan kita udah mau akhir tahun nih ya kan. Biasa kita flashback ya kan. Banyak. Lihat apa yang kemarin Recap gitu salah ya. ya kan. Recap yang setahu gue cuma baca ransomware doang sih. Tapi emang kalau ngeliat kasusnya ransomware sih yang paling tinggi ya. Oh iya, dan Karena yang paling dapat duitnya banyak banget. Ya. apa profitable itu sih salah satunya sekarang. Lu ngerasain profitnya? Nggak gitu. Udah ketahuan nih bang dia. Berasa ya? Oke. Kagak lah. Jadi gitu mainnya. Oke. Anginnya ke gue sekarang nih. Yo, Enggak lah. Gue sensitif nih kalau masalah itu, jadi jangan dibahas lagi. Kan tadi udah dibahas tuh. Udah lah. Yang bahaya Terus Yang kayaknya kalau yang sering juga gue denger phishing sih. phishing. Phishing sih, satu- ya salah satu jalan masuknya, jalan iya. masuknya. Cuman pasti ujung-ujungnya kalau nggak data leak, ya ransom udah gitu aja. Ada nggak ya misalnya nih, dia insider threat nih, dia nungguin nih momen gue. Iya kayak misalnya kayak dia udah kepikiran dia nih. udah kesel banget nih Iya, sama iya. itu. Terus dia kesel banget nih, tapi gue ngajak gue hacking gitu. Anjing Ti- ti- gimana ini? Tiba-tiba Gue gak dia, dapat lagi. terus dia tiba-tiba ada Ada phishing. email phishing. Iya, dia udah tahu, tau gak? Dia udah tahu. Oh, ini phishing nih. Apa gue klik ya? Jadi memang itu. Niat banget Anjing anjir. lucu banget. Gila tolol banget sih kalau ada yang kayak gitu. Ini pasti ada sih harusnya. Enggak lah, masa ada dengan sengaja. Dengan jutaan manusia. Tapi kayaknya enggak sih. Gue masih positif sih orangnya. Kayaknya enggak sih. Gue kayaknya udah terlalu Udah terlalu males lu ya? Negatif people. Ada Phoenix. Algoritma Arima. Phishing Apa? laris. Itu yang tadi udah. Oh, iya. Tapi bisa direcekin sama yang bisa programming. Kita di spam Telegram pelakunya tahu. Oh itu yang kayak kemarin tuh. Jadi ada tuh salah satu badan pemerintah. Bagus dia. Jadi dia tuh buat suatu program gitu. Nah, nanti kalau misal kita dapat APK-nya gitu, taruh ke mereka, langsung si APK-nya itu kena spam gambar tai kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Gue lupa waktu itu ada bagus banget. Tainya sambil gini gak? Ada sih itu dong. Iya kan siapa tahu, nggak tahu dia siapa tahu ini Gimana kreatif. di screen? Terus ada Enggak maksudnya gimana? Dia jadi kirim APK ke dia terus kirim APK ke dia, nanti si APK malware ini kan ada situnya ya. Nah, situnya nanti di di spam. Oh, lah nggak spamnya gimana? Kalau cuman ngebuka port? kan spamnya lewat Telegram. Oh, dia Telegram itu. ya di Telegramnya. Telegram Oh, yang message kan, Telegram ya ya. Kalau Telegram message kan bisa tuh gambar kirim. Gua- gambar. Pikiran gue terlalu canggih. Gue kirain kayak Cobalt gitu situnya ya kan. Aduh, kalau itu Port nggak berapa bisa. gitu. Kirim gambar tai. Iya, Mana iya. orang port doang yang kebuka. Makanya gue juga ngerti. Phishing bawa perbankan iya tuh emang banyak sih. Karena kan emang duitnya banyak. Iya. Gue pernah dapet. Lu pernah nggak? Dari Bank Biru juga. Dapat apa? Phishing ya, phishing. Iya, iya. Ya. Tuh lumayan sih. Waktu itu dari kayak kuning. Bang Kuning. Nah, Bang Kuning. Bang Kuning cuma dikit loh. Ayo lo. Salah satu ya instansi juga ada sih. Instansi ya di Konoha gitu yang ngirim seakan-akan ada pembaruan apa ngirim link gitu. Pernah lo Ada, dapat? Pernah. Terus diklik gak? Gua ini langsung open and new link itu. Oh. Kalau gue buka di VM, terus gue kan biasanya kan kalau link phishing kan ada gitu kan, ada username. Iya. Lu masukin? gue masukin yang palsu tapi Oh. masukin bla 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 gitu. Buat dia kayaknya kesal sendiri. Gua Kayaknya itu juga bisa di spam juga sih. Bisa itu spamin aja. Biar berantakan ya. Biar berantakan Iya, mampus lu. database gue jadi ya kan jadi update-nya rusuh gitu Iya. kan. Iya, brut aja bener juga loh.
Kita brut aja next time kalau ada kayak gituan ya. Iya. Kan jadi rame tuh. Kepikiran Iya. tuh. Ntar kita jadiin konten lumayan. Udah dapet Waktu link itu phishing nih, guys. pernah ada phishing, email phishing. Terus gue bukanya di incognito supaya ribetin forensik. Padahal ngebuka juga pada intinya. Lu bukannya buka incognito untuk yang tertentu doang? Aduh apa tuh? Kayak Ini gue tahu. cara belajar menjadi hacker di Actress gitu kan sih bukannya maksudnya. Cara main di Actress gimana? Datanya dibuat kriptografi aja bang, biar pusing ya bikin phishing. Iya bisa jadi. Cuma lebih seru kalau kita kasih plain, passwordnya kayak beneran gitu ya. Kita brut, dia kan kayak, wih banyak itu banget. aja password Rocky itu kan Iya banyak tuh iya. Cuman pakai laptop lu ya. Rocky.txt lagi. Iya. Iya gila Terus sih. username-nya cari aja username yang ada di luar yang indoable gitu. Cuman balik lagi nih ke insider thread. Berarti kan di Indonesia sebenarnya awareness terkait ini tuh masih menurut lu masih rendah gak sih? Menurut masih sangat kurang. Di Konoha apa di Indonesia? Ya gue ngomong di Indonesia nih udah ngomong yang benar jadi soalnya. biar- Soalnya kalau di Konoha ntar nggak kena. Mau langsung sebutin aja gak? Jangan lah. Bagi yang merasa Gue aja. udah berusaha ngerem loh. Itu Dia langsung ngegas mulu. Emang minta Iya. minta dijorok. Dari tadi udah banyak tahu sirine. Nggak tahu ntar sirine bunyi terus mati. Nah berarti kan mampir. Sebenarnya tuh udah di pinggir jurang gini kan. Dia minta dijorokin. Kalau kan tadi jauh deket kok hilang gitu. Iya. Suaranya nggak ada. Anjir. Terus tiba-tiba ada. Ya, never mind. Nah berarti secara kesimpulan di Indonesia kurang lah ya, masih kurang. Dan itu yang perlu jadi bahan teman-teman juga. Maksudnya gini, Teman organisasi lah. teman organisasi, teman-teman yang mungkin nonton nanti kan, karena kan kita nggak mungkin ya mengedukasi satu Indonesia kan. Yap. At least tidak mungkin dari acara-acara event kayak gini gitu. Terus mungkin dari mulut ke mulut. Mulut lah. ke mulut, at least kita tahu bahwa ada berapa kalau teman-teman bawa data keluar dengan alasan pribadi apa dan lain, ingat aja itu masih abu-abu gitu. Yep. Karena kan belum tentu itu sah, legal, karena nggak ada yang ngatur juga kan. Ya kalau untuk ada niat misalnya dia mau jahat, mau keluarin itu buat dijual lagi ya udah pasti itu bisa dijerat gitu. Nah kalau gitu berarti ada nggak sih guide khusus gitu buat perusahaan atau mungkin bagi teman-teman nih yang mau agar organisasi atau company mereka secure itu ada nggak sih? Gak ada, justru itu. Ya paling ada sih standar-standar dari beberapa ya kayak NIST tuh ngeluarin sih beberapa standar. Cisa. Cuman lagi-lagi kan kita biasanya sumber itu dari luar, tunggu ada yang translate. Iya. Aduh. Ya ada yang mau nulis lah ibaratnya. Iya. Nah kalau ada yang bisa nulis nyadur dari teman-teman, terus jadiin tulisan di blog, terus di-share ke LinkedIn, di-share ke Bagus juga tuh. bagus itu nggak apa-apa dijadiin. Bahkan kalau ada teman-teman kreatif gitu kan, mau dijadiin apa tuh? Apa tuh? Infografik. Gitu. Oh, Kalau iya. mau dijadiin infografik tuh bagus juga. Karena susah ya bantuin juga kita kan orang-orang cyber security emang sebenarnya secara nggak langsung tuh kayak punya tanggung jawab kalau kita punya ilmu itu. Gue nggak tahu deh kalau Gue juga merasa gitu sih. ya gue sih ngerasanya gitu kayak kenapa kayak kita punya ilmu ini, kenapa nggak kita share juga ke yang lain Iya. gitu sih. Walaupun kadang biasanya gue ngasih tahu tuh di jalan yang rusak. Gitu. Jadi nggak mulus. Berarti banyak dong yang jatuh ke jurang gara-gara lu. Ya at least dia sakit-sakitan dulu lah. Ya Udah, kacau. Oke. Oke, jadi kita tutup malam hari ini. Ada yang mau pantun? Gua nggak bisa. Gue udah kabin. Ya diwakilin sama lo aja deh. Kenapa? Gua nggak bisa. Diwakilin sama lo aja. Oke guys. Thank you teman-teman. Bye bye. Sampai ketemu Jadi, di sampai mabar ketemu berikutnya. Di 2 minggu lagi. Oke, jadi makasih teman-teman. Thank you. Selamat malam. Bye bye. Bye bye. Bye bye.